Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, kita lanjut video pembelajaran kita. Kali ini kita membahas tentang fungsi percabangan di dalam pemrograman Pascal. Nah, sekedar untuk mengingat kembali kepada teman-teman semua bahwa di dalam konsep dari fungsi percabangan berarti itu adalah sebuah konsep penilaian berdasarkan kondisi yang akan diuji, teman-teman. Jadi ingat, untuk mendapatkan sebuah nilai, maka kita harus menguji dulu kondisi-kondisi yang ada. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi percabangan. Nah, untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang fungsi percabangan yang namanya adalah percabangan if. Nah, di dalam fungsi percabangan if, di sini kita harus paham bahwa fungsi percabangan if itu ada dua jenis ya, teman-teman ya. Yang pertama ada yang namanya fungsi percabangan if tunggal. Untuk percabangan if tunggal itu sendiri, dia dibagi menjadi if tunggal dan if majmuk ya. Tadi if tunggal itu adalah fungsi if yang dia memiliki dua pernyataan atau dua kondisi saja. Contohnya apa? Contohnya lulus, tidak lulus. Jadi dia hanya memiliki dua pilihan. Oke, contohnya apa lagi? Hidup mati, misalkan seperti itu. Dan banyak lagi yang memiliki contoh-contoh sebagai fungsi if tunggal ya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, kita akan mulai saja. Kita mulai tambahkan di sini variabelnya. Variabel yang pertama, kita buat di sini untuk bilangan. Kita singkat dengan bil, di mana tipe datanya adalah integer. Lalu variabel yang kedua nanti untuk menampung keterangannya. Kita buat saja di sini tipe datanya untuk teks ya. Jadi kita pakai string. Oke, langsung kita mulai write learn. Kita tampilkan dulu program cetak atau program bilangan genap ganjil. Write learn. Write learn. Lalu kita mulai dari input ya teman-teman ya. Seperti biasa, inputnya adalah bilangan. Berarti masukkan sebuah bilangan. Nah, agar nanti program tersebut bisa merecord atau merekam data atau menginput atau menyimpan ya, menyimpan sementara data yang direcord atau diinput dari keyboard, maka kita masukkanlah perintah untuk recordnya. Read learn. Nah, read learn-nya apa? Apa variabelnya? Tadi kita sudah sediakan variabelnya adalah variabel bil. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kita akan mulai ke fungsi percabangan. Oke. Untuk struktur dari fungsi percabangan, teman-teman, di dalam Pascal itu dimulai dari if. Nah, di dalamnya adalah kondisi di sini, teman-teman. Di sini nanti ada kondisi, nanti akan kita hapus. Lalu then, maka, dan diakhiri oleh begin end, di mana di dalamnya di sini nanti ada statement atau pernyataan. Oke, kita mulai saja. Di sini kita mau menentukan program yang akan ditampilkan adalah bilangan yang diinput apakah dia genap atau ganjil. Maka kita mulai dari kondisi pertama. Ingat bahwa nilai yang mau kita hasilkan nanti adalah genap atau ganjil, teman-teman. Jadi kita mulai dari sebenarnya yang mana pertama nggak masalah ya. Kita mulai dari bilangan genap dulu deh. Nah, bilangan genap ini yang harus teman-teman ingat bahwa bilangan genap itu adalah bilangan genap adalah bilangan yang, ingat teman-teman, di sini ada kata-kata habis dibagi 2. Bukan bisa ya teman-teman ya. Apakah 3 bisa dibagi 2? Bisa.
Tapi apa dia habis? Tidak. Jadi kalau arti habis, misalkan kalau kita ambil nilai 20 dibagi 2, berarti itu adalah 10, maka sisanya adalah 0. Ini arti kata habis, teman-teman. Jadi kalau seandainya 31 dibagi 2, kita lihat hasilnya bagaimana, habis atau tidak. Maka di sini harusnya 15. Dari 15 itu berarti hasilnya kan 30. Benar teman-teman ya? 30, maka sisanya 1. Nah, 1 ini tidak bisa lagi dibagi. Nah, itu kira-kira kalau istilah habis. Jadi ini adalah konsep penggunaan yang namanya adalah modulus ya. Sisa hasil bagi. Nah, langsung saja kita mulai kondisi yang pertama. Jadi bagaimana cara mengekspresikan dalam bentuk program Pascal dari algoritma yang baru kita lakukan? Maka ingat bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Maka di sini kita bisa tambahkan if jika variabel yang mau diuji adalah bil. Jika bilangan habis dibagi 2. Nah, ini cara mengetiknya, teman-teman. If bil mod 2 sama dengan 0. Jadi kalau diartikan ini adalah jika bilangan tersebut habis dibagi 2. Nah, jadi jika bilangannya habis dibagi 2, maka apa hasilnya? Hasilnya keterangan bilangan genap. Nah, lalu kita lanjut bagian yang berikutnya. Apakah kita perlu menguji untuk bilangan ganjil? Apakah kita perlu mengetikkan jika bilangan tidak habis? Jadi kalau tidak habis itu kita buat 1 untuk menentukan bilangan ganjil. Karena selalu kalau bilangan ganjil dimodkan dengan 2 itu selalu nilai atau sisa hasil baginya adalah 1, teman-teman. Kalau misalkan 7 atau 9 D9 dimodkan dengan 2, nilainya adalah 4, maka sisanya 1. Karena 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Ya? Nah, apakah kita perlu lagi mengetikkan itu? Nggak perlu. Kenapa? Karena if tunggal, jika kondisinya salah, udah pasti, jika selain kondisi benar, maka sisanya adalah salah. Maka di sini, jika bilangan habis dibagi 2, keterangannya adalah bilangan genap. Selain itu, nah ini dia. Selain itu, jadi kita nggak perlu buat statement, kondisi yang kedua ya. Jadi selain itu, keterangan langsung bilangan ganjil. Nah, jadi kalau fungsi if tunggal dia seperti ini ya teman-teman ya. Kita nggak perlu lagi uji untuk statement yang kedua. Cukup 1 statement aja kita uji kondisinya. Kita nggak perlu uji yang kedua karena nilainya kan hanya 2 pilihan. Kalau tidak A, B, kira-kira seperti itu. Kalau tidak hidup, mati. Kalau tidak lulus, gagal. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi karena adalah fungsi if yang terakhir, kita harus membuat di sini dalam bentuk titik koma. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada sedikit kesalahan teman-teman. Tadi di atas ini kita buat ini masih cut seperti ini. Jadi karena di sini kita pakai variabel keterangan, maka kita tambahkan teman-teman ini jadi keterangan. Oke, karena tidak ada lagi yang mau kita uji, maka kita boleh langsung masuk ke bagian output. Langsung saja write dan hasil. Write len kita mulai tampilkan dulu bilangannya. Bilangan titik 2
Ingat, untuk menampilkan variabel pakai koma ya. Bill, write-learn. Langsung kita tampilkan variabel keterangannya, teman-teman. Write-learn. Nah, ini di outputnya. Kita akan lihat hasilnya. Masukkan bilangan, kita masukkan nih misalkan bilangannya 80 ya. Enter. 80 adalah bilangan genap karena habis dibagi 2 ya teman-teman ya. Namun kalau misalkan kita masukkan nilai yang lain, contohnya 97. Enter. 97 adalah bilangan ganjil. Nah, seperti inilah teman-teman untuk jenis atau fungsi percabangan if, di mana yang kita bahas adalah if tunggal, termasuk contohnya dan keterangannya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman semuanya. Terima kasih.